produk yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas. Yang pertama itu adalah kualitas. Artinya produk yang kau tawarkan itu mesti punya kualitas yang bagus. Yang kedua itu image. Image itu persepsi konsumen tentang produkmu. Kau bisa punya produk yang luar biasa bagus, ya, saudara bisa punya produk yang luar biasa bagus, tetapi dipandang tidak baik, alias image-nya dipandang kurang sip oleh konsumen. Bisa jadi mata terlalu bagus itu jadi masalah. Kita kasih contoh. Ini contoh ya, agak real. Karena saya belum riset benar, cuma agak real. STIE YKPN itu punya kualitas pendidikan. Kalau soal penyelenggaraan pendidikan, saya bilang kita terbaik se-DIY. Bagaimana kita kuliah online itu paling bagus. Jadi ada Zoom yang terstruktur, ada materi-materi yang jelas, begitu kita terbagus. Untuk S2, kita punya penekanan di riset. Hampir nggak ada program S2 itu menekankan riset. S2 yang MM loh ya khususnya. MM yang pakai riset ya cuma MM-nya STIE YKPN itu. Di tempat lain nggak ada MM pakai riset. MM itu kasus. Nah, tapi itulah keunikan produk kita yang bagus. S1 juga sama. Kita punya pendidikan yang amat sangat bagus di level S1. Quality kita great lah, saya boleh bilang begitu. Saya ngerti berbagai kampus yang lain dan saya ngerti bahwa STIE itu great. Bukan cuma good lagi, tapi great. Cuman masalahnya di mata orang luar, apalagi orang yang nggak niat belajar, STIE itu proses belajarnya bagus, top deh. Tapi susah lulus dari situ, saking idealisme dosennya sangat tinggi. Jadi di satu sisi kita punya quality yang bagus terkait pendidikan, tetapi segmen pasar menganggap kualitas yang bagus itu malah tidak baik karena membuat proses kuliah jadi sulit. Nah, itu kan jadi masalah besar. Ya, itu jadi masalah besar. Maka sekarang yang kami lakukan di STIE adalah mencoba membangun image bahwa kuliah itu yang bagus ya yang begini ini. Kuliah itu ya serius. Kuliah itu bukan sekedar asal bayar, daftar, lulus, prosesnya mudah, dapat ijazah. Ya, kita building image itu terus. Artinya apa? Saya minta saudara perhatikan produk dan image. Ya, kualitas dan image. Satu tempat bisa jadi punya kualitas yang biasa-biasa saja, tapi image-nya bagus. Itu mereka bisa dapat keuntungan tertentu. Yang ketiga branding. Ya, yang ketiga branding. Bagaimana brandnya itu bisa melekat, teringat oleh konsumen. Itu menyangkut produk, fitur. Fitur. Hal apa yang diberikan di fitur itu? Terus varian, jenis-jenisnya apa? Kalau ruang karaoke itu kadang mereka membuat ruangan dengan konsep-konsep tertentu. Ada konsep untuk ini, ada konsep untuk itu, gitu. Ya, ada mix.
Ya, mix itu bauran gitu ya, bauran. Bauran itu ya prinsipnya kalau produk itu bisa dibuat semakin beragam begitu. Kemudian ada support, dukungan yang diberikan oleh perusahaan bagi konsumennya. Ada customer service, bagaimana layanan yang diberikan. Support itu terkait kalau konsumen menghadapi masalah, bagaimana perusahaan bisa membantu konsumennya. Customer service itu terkait bagaimana perusahaan melayani konsumennya. Jadi ada masalah atau tidak? Ada masalah atau tidak? Ya, ada masalah atau tidak? Tetap dilayani dengan baik. Kemudian use occasion. Jadi kapan produkmu itu digunakan? Kemudian availability, ketersediaan produk, dan warranty atau jaminan. Semua itu terkait produk, saudara. Jadi kalau kita mikir terkait produk itu bukan hal yang sederhana, ruwet itu. Yang kedua promosi. Promosi itu bagaimana produk itu dipromot, dinaikkan supaya lebih diminati orang. Ada di situ namanya marketing communication. Ya, komunikasi pemasaran apapun itu dilakukan. Biasanya ini bukan hanya iklan loh ya, tapi ini marketing communication. Ceritanya bagaimana perusahaan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Ada personal promotion. Ya, bagaimana produk itu bisa dijual ya oleh tenaga-tenaga individu. Sales promotion, kasih diskon, kasih apapun supaya penjualannya naik. Ada namanya public relation. Ada juga branding di sini, sama branding di sini ada, di sini juga ada. Yang berikutnya ada direct marketing. Artinya bauran untuk promosi itu kenceng. Ya, bauran untuk promosi itu juga kenceng. Banyak itu baurannya. Kemudian price. Positioning. Saudara meletakkan diri saudara pada posisi yang mana? Hari Sabtu saya jagong ke Bali. Habis jagong perutku masih lapar. Kenapa? Karena waktu pas prasmanan aku ngambil paling akhir, pas aku sudah ngambil udah habis dan tidak dijok lagi. Aku makanlah di kafe, mau beli pisang. Ya, aku mau beli pisang. Makan di luar begitu misalnya. Clear. Nah, di pisah itu karena tadi waktu di resepsi juga sudah kehabisan, air juga nggak dijok-jok kan aku juga perlu minum. Belilah aku air minum. Bayangannya cuma mau dapat lah paling dapat aqua 600 mili oke deh. Terus orangnya datang, Pak ini air mineral yang biasa. Oke, yang biasa aja Mas, begitu. Datanglah air mineral merek kalian. Waktu aku bayar, ya minum aja. Sambil mikir, ini tumben air mineral seseger ini. Gitu. Kan saya biasa minum air mineral, saya tahu bedanya. Begitu bayar kaget. Ternyata air mineral yang cuma 400 ml itu
harganya 25.000. Nah, disitulah pricing position yang dia ambil. Ya, toh? Jadi kalau kita price ya kita mikir positioning kita. Kita taruh produk kita di segmen harga tinggi atau kita taruh produk kita di segmen harga yang rendah. Terus list, daftar harga, itu juga penting. Orang mau beli barang mesti pengen ngerti ini barang harganya berapa. Nah, diskon itu juga penting. Oh, diskon itu juga penting. Ya, diskon itu juga penting. Kredit, pembayaran berkala, itu juga penting. Jadi ada banyak hal penting, saudara, di sini terkait dengan yang namanya metode pembayaran. Orang itu kalau belanja, pengen dia belanja secara fleksibel, bayar pakai apa saja bisa. Tuh. Terus ada free or value added element. Apa yang bisa didapat secara free dan elemen-elemen yang bernilai tambah lainnya. Itu baru ngomong soal harga. Kemudian saudara mesti mikir masalah place. Bagaimana produkmu itu ada, ditempatkan, dijual lewat cara mana, itu namanya trade channel. Kalau saudara jualan online, mau ditaruh di mana, Topet atau Shopee, atau dua-duanya jalan. Apa kelebihan dari setiap unsur? Saudara mesti pahami itu baik-baik. Sales support, dukungan penjualan, berapa channelnya, kemudian kadang ada segmented channel. Saudara jual lewat beberapa channel, tetapi channel itu punya level yang berbeda. Kalau produk misalnya Aqua itu juga dijual ke warung biasa dalam bentuk botol plastik. Aqua itu juga dijual ke toko yang atau resto yang bagus dalam bentuk botol kaca. Saudara mesti mikir itunya. Pahami baik-baik ya. Siap-siap untuk ujian. Nanti kamu tanya yang ini. Terus berikutnya people. Jadi marketing mix bukan cuma produk price promotion loh ya, tapi ada people. Apa toh people? Itu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pemasaran. Satu. Dua, orang-orang yang berhubungan langsung dengan customer. Yang ketiga, rekrutmen mesti mikir nyari orang yang pas, orang yang baik gitu. 4, budaya atau image. Nah, itu semua dipikir, semua harus dikelola dengan baik. Terus ada juga training. Dan jangan lupa remunerasi alias ngitung gaji. Nah, itu. Itu baru people. Lanjut ke proses. Jadi marketing mix itu ya sampai proses bagaimana customer focus itu berjalan. Bisnis pasti mendesain banyak hal. Apapun yang didesain harus semakin memudahkan konsumen untuk terlayani. Itulah yang namanya customer focus. Ya, terus proses itu harus bisnis lab. Maksudnya apa proses itu bisnis lab? Bisnis itu
Enggak. Proses itu support system. Bisnisnya mau kemana, prosesnya mesti mendukung. Ya. Terus IT supported. Mesti ada dukungan IT. Ya toh, bisnis itu tidak bisa tanpa IT. Semua bisnis itu mesti pakai IT. Kemudian desain features. Fitur-fitur tambahan dalam proses itu mesti ada. Kemudian riset dan pengembangan. Semua itu harus dijalankan, saudara, terkait proses. Riset dan pengembangan apakah rahasia? Enggak, kadang malah sedikit di display supaya perusahaan itu ngerti orangnya itu, atau supaya customer itu ngerti bahwa perusahaan itu juga berproses menjadi lebih baik. Digeser lagi. Terus physical evidence. Saudara boleh klaim saya jualan online. Dan ada masalah. Saudara ngeklaim, Pak, saya kan jualannya online. Whatever, silahkan. Tetapi customer itu juga butuh bukti. Ya, customer itu butuh bukti. Maka kadangkala perusahaan itu minta testimoni dari customer-nya. Ya, itulah yang disebut dengan online experience. Orang butuh bukti fisik. Yuk jualan produk kemasannya yang bagus. Tuh. Orang butuh bukti fisik. So, layanilah konsumenmu dengan amat sangat baik. Sales staff contact experience of brand. Nah, itulah saudara yang mesti dipahami baik. Saya berhenti di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakanlah dulu. Kalau nanti saya tanya di ujian, pertanyaan saya tidak sulit-sulit. Ya, kau sudah punya produk, kan? Produkmu itu tolong dong diceritakan masing-masing 2 item, bisa bebas, bisa ku tunjuk terkait dengan produk, promo, price, dan lain-lain. Nah, itu nanti akan mengarahnya ujian kita ke sana. Oke, saya stop dulu. Adakah yang mau menanyakan sesuatu dulu? Dipersilakan. Bentar ya. Thank you. Murid hampir sama 2 kali. Berbeda. Sing beda mek sithik, Pak. Itu malah. Bentar ya, saudara ya. Ini berbeda. Ini ya berbeda. Oh, sat ya masing-masing. Nah, masing-masing kan 2 toh. Heeh. Makasih ya, Pak. Oke. Baru saudara, ini ada hal yang harus saya lihat. Pak Yo. Bentar ya saudara. Pak Yo. Ini menarik meneh Pak Yoyo. Satu dosen mereview 2 artikel dengan bahasa yang sama. Jumlah saya tanya satu ini.
Wis ngerti ya masalahnya Pak ya. Iya, Ya. betul. Itu salahmu Pak ya. Ya. Ini salah ya. Oke, sorry, saya harus ketemu karyawan saya sebentar. Ya, oke. Aku tanya sebentar. Siska Putri ada enggak? Hadir, Pak. Siska, kira-kira penjelasanku tadi bisa diterima atau tidak? Bisa, Pak. Mungkin saya mau tanya untuk nanti ujian itu, kan tadi Pak Wisnu bilang kalau misal kita punya produk nanti menceritakan salah satu marketing mix-nya gitu. Nah, itu nanti produknya apakah Yang jadi berkaitan tugasmu dengan itu. produk yang oh ya. Oke, Yang jadi Pak. tugasmu. Oh, saya nggak akan tanya Berarti jauh-jauh. nggak Ya bikin enggak produk lah, baru gitu kan, wah, Pak? ngapain aku ngasih tugas kalau gitu cara nih. Ya, Iya. santai aja kalau gitu ya. Oke, saya lanjut. Saudara, ini adalah tahap, ya, tahap yang namanya customer relationship management process. Jadi perusahaan itu melakukan manajemen atau pengelolaan customer relationship, ya, pahami itu baik-baik. Ya, semua itu bermula dari kanan ini, select. Semua bermula dari kanan itu namanya selection. Targetnya siapa sih? Jadi kalian itu nanti di awal milih customer itu siapa? Mereka kira-kira punya values apa? Mereka punya duit berapa? Gaya hidupnya kayak apa? Bagaimana kita merangkul atau menjangkau mereka? Semua dimulai dari situ. Oke, pahami itu. Milih. Jadi bahasanya itu we need to choose customer kita itu siapa. Kita tidak mungkin menangani seluruh pasar yang berbeda. Kalau ada bonus, kita milih A ketambahan B, enggak apa-apa. Tapi milih dulu, saudara tidak bisa melayani seluruh pasar yang seleranya pasti berbeda-beda. Yang kedua, itu selection customer sudah. Kemudian bagaimana customer itu bisa diperoleh? Namanya customer acquisition. Jadi kalau sudah melakukan atau pakai strategi yang namanya customer acquisition, pastikan saudara bisa memperoleh customer dengan biaya yang tertentu. Jangan terlalu boros. Promosi kenceng, biayanya terlalu tinggi, dapatnya customer dikit. So what? Gitu. Ya, nggak ada gunanya kalau gitu. Bentar, sebelum saya lupa. Lanjut. Yang terkait dengan customer acquisition, selain memilih customer, bagaimana
bagaimana mendapatkan customer dengan biaya yang paling kecil, saudara mesti bisa memilih jalur yang tepat. Ya, saudara mesti memilih jalur yang tepat. Yang ketiga, kalau customer itu sudah didapat, ya pelanggan itu sudah di tangan, ya jangan sampai hilang. Kalau pelanggan sudah di tangan, ya jangan sampai hilang. Artinya apa? Ya ada usaha namanya retensi. Retensi itu sekali saya beli sama Anda, jangan saya pernah beli sama orang lain. Bahasa mudahnya begitu. Supaya retensi itu bisa dijaga, maka perusahaan mesti benar-benar bisa memahami kebutuhan individu yang berbeda. Ya. Kemudian menawarkan sesuatu terkait kebutuhan yang berbeda itu. Kemudian memaksimalkan kualitas jasa dan sekali lagi gunakan channel yang tepat. Maksudnya channel yang tepat apa? Saudara itu kan jualan. Saudara paham pasarmu itu siapa? Kalau pasarmu itu orang tua, pakailah Facebook. Setua saya ini loh. Facebook itu segmen anak orang tua. Kalau pasarmu anak muda, pakailah IG, TikTok, atau apapun yang anak muda lagi seneng sekarang. Maka hobinya Pak Mis itu sama Prof. Badrik itu sekarang lagi seneng main TikTok. Nah, kemudian kalau orang itu sudah di situ, bagaimana ada upaya ekstensi. Ekstensi itu misalnya begini. Biasa di perusahaan tertentu beli produk A, bagaimana dia bisa beli produk B. Kalau saya biasa ke Honda beli sepeda motor, bebek, mengapa saya tidak pernah membeli motor laki? Gitu. Kalau saya biasa membeli jasa pijat seri A, jenis A, mengapa saya tidak membeli jasa pijat yang seri C, misalnya begitu. Sorry, ini kegeser. Maka ada istilah di situ sense and response. Itu teknik bagaimana untuk extend. Maksudnya apa? Perusahaan itu harus bisa merasakan seakan-akan ini konsumen punya kebutuhan lain apa ya yang bisa aku penuhi. Kemudian bagaimana bisa aku penuhi. Ada istilah namanya juga cross selling. Ya. Cross selling itu kayak tadi biasa beli motor bebek, kemudian ditawari motor laki. Kembali lagi, service quality harus
bagus, dan channelnya harus tepat. Nah, ini muter lagi, select lagi, kemudian bagaimana bisa, setelah dipilih bagaimana bisa didapatkan, habis didapatkan bagaimana bisa dibuat betah, setelah betah bagaimana dia supaya beli lebih banyak lagi pada varian-varian yang berbeda. Itu ceritanya. Ya, saudara, slide yang terakhir untuk hari ini. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi loyalty dan kepuasan. Saya mulai dari yang paling kanan. Ada istilah yang namanya loyalty gap. Apa itu loyalty gap? Loyalty gap itu pada dasarnya adalah perusahaan itu berharap dari seluruh konsumen itu 80% akan loyal. Loyal itu artinya datang lagi dan beli lagi. Tapi ternyata yang loyal itu cuma 50%. Harapan 80, kenyataan 50. Ada gap toh? Ada gap. Gapnya itulah yang seringkali disebut dengan loyalty gap. 30%. Aku berharap dapat 80. Kenapa yang setia cuma 50? Ada gap 30. Loyalty gap itu dipengaruhi oleh satisfaction gap. Satisfaction gap itu, kalau loyalty gap itu dari sisi perusahaan, kalau satisfaction gap itu dari sisi konsumen. Konsumen berharap dia misalnya makan soto, dia berharap kepuasannya senilai 9, ternyata 7. Ya toh, kan ada gap di situ. Pengen 9, ternyata cuma 7. Itu ada gap 2. Buku ini menunjukkan ke saudara semua bahwa satisfaction gap itu akan mempengaruhi loyalty gap. Semakin satisfaction gap-nya itu besar, jadi banyak orang tidak puas, loyalty gap juga akan semakin besar. Semakin banyak tidak puas, semakin banyak yang tidak loyal. Artinya, saudara mesti benar-benar menentukan apa itu satisfaction gap dipengaruhi oleh apa. Menurut buku ini, satisfaction gap itu dipengaruhi oleh yang pertama itu disebut dengan multi-channel customer experience. Pengalaman customer menggunakan
channel yang berbeda dan multi-channel customer relevance. Bagaimana channel-channel yang berbeda itu cocok dengan customer-nya. Saya mulai yang atas. Multi-channel customer experience. Saya mulai dari yang di situ. Menurut buku kalian ini, yang namanya multi-channel customer experience itu dipengaruhi oleh 3 hal. Rational evaluation, evaluasi rasional, emotional connection, dan promise experience. Evaluasi secara rasional, koneksi emosi, dan janji itu akan mempengaruhi multi-channel customer experience. Ya, pengalaman orang itu dipengaruhi atas evaluasi rasionalnya dia. Orang itu bisa mikir, konsumen itu bisa menilai. Ya. Juga dipengaruhi oleh emosi, koneksinya. Hubungan emosi. Semakin ada hubungan emosi yang baik, maka customer akan merasa mengalami sesuatu yang baik. Ya, dan promise experience, dijanjiin macam apa? Nah, kalau customer relevance, multi-channel customer relevance, itu dipengaruhi oleh penargetan dalam komunikasi elektroniknya, penargetan webnya, dan bagaimana strategi menghubungi atau terkait ke customer. Nah, itu. 3 ini yang di bawah biru ini mempengaruhi yang di sini. Ya, tadi jelas ya, dari sini dipengaruhi oleh ini dipengaruhi 2 ini. Terus 2 ini masing-masing ada 3 yang mempengaruhi. Lah, rational evaluation ditentukan oleh apa? Evaluasi rasional orang akan produk atau jasa tertentu akan dipengaruhi oleh value proposition. Ya, value proposition itu perusahaan menawarkan pada konsumen barangku itu bagusnya di mana. Juga dipengaruhi kemudahan menggunakan produk. Kalau saudara merasa makan pop mie dibuka, kemudian dikasih air panas, tahu-tahu bisa dimakan, itu mudah, itu akan meningkatkan yang namanya rational evaluation. Evaluasi secara rasional. Emotional connection dipengaruhi, hubungan koneksi emosi dipengaruhi oleh branding. Ya, yang kedua, desain visual. Yang ketiga, jaminan. Yang keempat, itu community. Maka perusahaan mobil itu senang kalau ada komunitas Innova, komunitas Agia, komunitas apapun. Karena itu akan menumbuhkan keterikatan emosi. Nah, itu meningkatkan di sini. Terus promise experience dipengaruhi oleh 3 hal ini. Produk apa dan tawarannya bagaimana, interactivity, dan support service. Bentar, teruskan.
Lanjut lagi. E-communication targeting dipengaruhi oleh apa? Segmentasi. Daftar keunggulan kita. Kampanye itu bagaimana kita nunjukkan produk kita bagus. Web targeting dipengaruhi oleh apa? Pengukuran respon. Ya tahu kita bikin web itu responnya dari berapa yang lihat, bisa dihitung. Ya, personalisasi. Bagaimana bisa menyapa Mas Mbak pada orang yang tepat. Kemudian touch strategy. Bagaimana kita bisa menjangkau. Dilihat dari apa? Frekuensi. Maksudnya frekuensi apa? Kalau web nggak pernah diiklankan, orang nggak tahu, ya touch-nya itu nggak ada. Orang nggak merasa terjangkau. Bagaimana value yang ditawarkan? Web itu menawarkan apa? Dan integrasi multi-channel. Semuanya itu, saudara, mesti diperhatikan kalau saudara punya produk dan jasa. Gunanya orang sekolah itu begini, memahami model. Sehingga yang membedakan orang sekolah sama tukang beca adalah kalau sama-sama disuruh menjual sesuatu, tukang beca itu diskusinya bisa ke sana kemari, tapi orang sekolah menggunakan model tertentu untuk mengembangkan produknya. Bedanya tuh di situ. Nah, bedanya di situ. Maka saudara itu sekolah supaya bisa mengembangkan semacam itu. Kalau saudara sudah sekolah kemudian diminta beri saran dan saudara masih pakai common sense, ya nggak ada perbedaan antara saudara sama tukang beca. Nah, semua bisa memperdapatkan segala sesuatu. Yang satu pakai kerangka berpikir yang jelas, yang satu tidak menggunakan kerangka pikir. Oke. Materi yang kubagikan ini sudah menyelesaikan buku yang ini, saudara. Bentar ya, saya harus menutup PowerPoint saya dulu. Materi yang sudah saya bagi tadi mengakhiri diskusi buku kita untuk buku yang satu ini. Satu buku sudah selesai. Ya, tidak kita bahas detail per bagian, tapi saya sudah ringkas bagian-bagian mana yang perlu saudara pahami dengan baik. Dari buku ini. Sudah. Nah, saya mau masuk ke buku yang kedua. Saya menggunakan ini. Saya menggunakan ini. Nah, saya akan menggunakan ini. Ini buku bagus, saudara. Bagus banget, sangat aplikatif, dan tahunnya masih baru. Nanti saudara bisa banyak belajar dari buku yang satu ini. Ya.
Karena saya sudah 4 kali cerita, nanti pas bagian buku ini giliran saudara yang bercerita. Tapi nanti saya undi ya, saya undi nanti. Ya, nanti saya akan undi. Mengapa? Karena nanti ada beberapa materi. Saudara kemarin sudah kasih saya nama perusahaan. Saudara sudah saya kasih nama perusahaan. Nah, nanti saudara membuat iklanmu lewat perusahaanmu itu, lewat salah satu dari sosmed ini sesuai hasil undiannya. Tapi saudara mesti cerita dulu. Perusahaanku itu ya toh kayak gini, ya toh, kemudian cerita ke temannya. Salah satu sarana untuk menjual itu Facebook. Kelebihan Facebook ini, kelemahan ini, tekniknya ini. Nah, terus saya sudah coba dalam perusahaan saya caranya begini. Nah, itu. Nanti tak tunjukkan. Nah, nanti saya undi juga dulu. Di perusahaan di buku ini ada beberapa sosmed yang nanti akan menjadi tugas kelompok saudara. Saudara tidak bisa memilih. Saudara tidak bisa memilih. Ya, saudara tidak bisa memilih. Saudara nanti menjalankan sesuai hasil undian. Ya, saya undi dulu, saya pilih dulu lah beberapa yang saya mau pakai. Ya, yang saya mau pakai. Tidak semuanya, saudara, sekali lagi tidak semuanya. Yang saya mau pakai adalah, bentar, ini mesti ditutup dulu. Yang saya mau pakai pertama adalah Facebook. Kemudian yang kedua Instagram. Kemudian YouTube. Kemudian TikTok. Kemudian satu hal yang saudara hampir nggak pernah pakai kalau Indonesia adalah Pinterest. Nah, nanti kalau saudara dapat ini ya berarti rezekimu gitu ya. Ini rezekimu. Ini saya kode dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, clear ya itu. Terus kelompok saudara, kelompok yang pertama adalah, ini belum diundi loh ya, belum diundi. Kelompok yang pertama itu penyalur emosi.
Kelompok yang pertama itu penyalur emosi. Misalnya loh ya, ini asal dulu, asal tak bukain aja yang sudah masuk. Yang kedua, move to heaven. Yang ketiga, dating partner. Nanti aku jelaskan dulu apa yang harus dilakukan nanti. Ini ku undi dulu. Karena nanti kalian mesti bikin promosi sesuai hasil undianmu. You are not alone. Yang terakhir, minyak kelapa. Nah. Sebentar saya akan mengacak angka 1 sampai 5 untuk di sini. Nanti keluar yang mana itulah yang mengerjakan. Tahu di dulu ya sebelum ku jelaskan materi ini. Formula insert function yang saya pakai, saya pakai random between. Run between, sebentar ya, belum ketemu. Run between. Nah. Penyalur emosi akan diambil angka acak dari 1 sampai 5. Ya, ini angkanya acak. Oke. Penyalur emosi dapat nomor 3. Jadi nanti penyalur emosi, kelompok penyalur emosi, mesti membuat iklan menggunakan YouTube. 1 saja. 1 saja, tapi yang bagus. Ya, sekarang move to heaven. Insert function, random between 1 sampai 5. 5. Move to heaven akan ditugasi membuat iklan pakai Pinterest. Wah, Pak, kok dapat itu ya? Ya itulah namanya tugas. Kemudian dating partner itu akan ditugasi untuk 1, Facebook. Dating partner disuruh iklan pakai Facebook. Dating partner. Terus, you are not alone. Insert function, run between, you are not alone, dapat nomor 3. Oh, 3 sudah dipakai. Ya, 3 udah dipakai. Nggak bisa. Oke, harus diganti 4 atau 2. You are not alone, diganti lagi 4. Nah, you are not alone disuruh jualan pakai TikTok. Minyak kelapa disuruh jualan pakai Instagram.
Nah, itu tugasnya ya. Ya, oke. Terus ini ku kirim dulu. Nanti ku jelaskan apa yang harus dilakukan setiap kelompok. Tugasnya tidak sulit, loh, saudara. Nanti kalian kan bisa berbagi tugas sama temennya. Satu, nyiapkan teorinya. Satu, nyiapkan iklannya. Oke, saya akan masuk ke bukunya dulu. Habis ini tak kasih waktu panjang deh. Diskusi sama kelompokmu. Karena ini presentasinya di hari Rabu besok. Pak, 2 hari, Pak? Ya. Ya, iya. Kan kalian seminggu sama 2 hari juga sama aja sih. Oke, tidak sulit kok. Tidak sulit, saya kan nggak minta idealis ya. Oke, saya akan mulai dari sini. Ini buku ini sangat menarik, saudara. Ini memberi tuntunan langkah demi langkah untuk melakukan pemasaran lewat sosial media. Bagus nih buku ini, top deh. Kagum saya dengan buku ini. Sangat aplikatif sekali, sangat detail sekali gitu. Oke ya, kita lihat sama-sama. Ini isinya ini. Ini introduction, jadi intinya sekarang tuh sosial media itu ada di mana saja, bentuknya banyak. Saudara mesti mampu untuk bisa memasarkan produkmu lewat sosial. Jangan mengandalkan media-media manual. Mengapa sih pakai sosial media? Saudara mesti sadar, sosial media itu skalanya besar. Sekali tembak, itu ibarat unlimited possibility untuk dapat pasar dimanapun. Yang kedua, pelangganmu itu ada di sana. Hampir semua orang sekarang punya sosmed. Hampir semua orang sekarang punya sosmed. Sehingga bisa jadi yang mau beli produkmu itu ya juga ada di sosmed sana itu, gitu kan. Kemudian sosmed itu gratis. Gratis buat siapa? Buat pengguna, wong saya pakai Facebook juga gratis, saya pakai IG juga gratis. Yang tidak gratis kan bagi perusahaan yang mau pakai Facebook tapi berbayar. Yang mau pakai IG tapi berbayar, itu nggak gratis buat mereka. Tetapi buat pengguna itu kan gratis. So, artinya banyak yang bisa pakai dengan bebas. Yang ketiga, sosial media itu tidak hanya menjangkau konsumen yang ada, tapi juga konsumen baru. Nah,
Not just existing customer, but juga also new customer. Kemudian, sosial media itu menawarkan kesempatan untuk iklan. Ya toh, mau iklan lewat Facebook bisa, bayar tertentu, ya toh lewat IG bisa, terstruktur lagi. Ya, kemudian ada yang namanya recommendation engine. Maksudnya apa? Kalau saya nulis di Facebook hobi saya tentang mancing, nanti banyak konten mancing masuk ke tempat saya. Nah, jadi itu. Jadi mengapa sosial media itu penting, saudara? Nah, pakai sosial media itu gampang. Tuh, tinggal pakai aja. Masalahnya, menggunakan sosial media untuk marketing itu tidak semudah itu. Ya, bukumu ini nyebut bahwa kalau ada istilah party, ada istilah party atau pesta. Ada istilah party atau pesta. Saudara itu kalau beli lewat sosmed itu ibaratnya saudara itu peserta pesta, bisa datang dan pergi siapa saja, kapan saja. Itu kayak kemarin saya jagong manten, ya saya datang kapan aja, saya juga bisa pergi kapan saja. Tapi kalau saya yang jual lewat sosial media, saya itu penyelenggara pesta. Urusannya lebih ruwet. Ya, oke, pahami itu baik-baik. Jadi banyak bisnis itu bersosmed untuk marketing itu gagal. Entah karena mereka tidak melakukan apa-apa, atau melakukan banyak hal yang tidak ada gunanya. Ya, mesti paham dulu sosmed ini karakteristiknya kayak apa, kelebihannya apa, triknya gimana, baru masuk ke sana. Ya, artinya saudara harus bisa belajar menggunakan sosmed dengan tepat. Ya, menggunakan sosmed dengan tepat. Penting itu. Buku ini ngajari itu. Oke, jadi ini yang saya jelaskan tadi, kalau saudara itu cuma beli, saudara itu kayak orang datang ke pesta, datang kapan saja, pergi kapan saja. Tapi kalau kau jualan lewat sosmed, kau tuh penyelenggara pesta, you ndak bisa pergi sembarangan, ndak bisa. Ndak bisa. Ya, ndak bisa. Karena di sini yang namanya sosial media marketing, itu adalah throwing great virtual parties. Saudara menyelenggarakan, mengadakan pesta yang sangat besar.
Nah, itu. Ini cerita nanti chapter-chapter isinya apa, nanti saudara juga bisa lihat ya. Saudara bisa lihat. Selamat sore Pak Joko.
Oke, lanjut saudara ya, lanjut. Ini kebetulan tadi Pak Joko Susanto nelpon ya. Kalau beliau yang nelpon saya harus angkat saudara. Bos saya ya saudara. Terpaksa kalian kan bos kedua ya, bos kedua jadi harus ngalah dikit. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau saudara pakai sosial media itu no burden atau nggak ada beban. Tapi kalau saudara sebagai pemasar lewat sosial media, kalian bukan seperti pengunjung pesta. Kalian seperti penyelenggara pesta. Dari awal sampai akhir kalian harus standby. Kalian harus paham benar karakteristik orang yang datang ke pesta itu sehingga bisa merancang pesta yang tepat. Ya, maka judul dari bab 1 buku saudara adalah Party on Social Media Marketing. Ya, jadi ada di sini ada banyak to-do saudara. Itu pedoman. Buku ini ringkas banget ya. Saya nggak akan jelaskan semua, saudara bisa baca sendiri. Saya hanya menjelaskan poin-poin tertentu saja untuk pemancing ya. Jadi yang pertama, saudara mesti memahami bahwa memasarkan lewat sosial media itu repot. Beli lewat sosial media itu mudah. Datang kayak datang ke pesta, datang makan pulang. Tapi kalau saudara sebagai penjual lewat sosial media, repot dirimu tuh. Ya, repot. Benar-benar repot. Ya, pahami itu baik-baik. Menggunakan sama memasarkan itu different issue. Ya, saudara mesti memahami kalau saudara sebagai penyelenggara pesta, ada banyak hal. Saudara tentu mengundang orang untuk datang ke pesta, ya kan? Ada promosi. Bagaimana bikin sosial mediamu menarik. Gitu. Terus saudara mesti kasih apa? Makanan. Di pesta itu ada makanan. Nah, di sosial media makanannya apa? Konten. Ya, konten. Isinya apa? Saudara mesti ada hosting yang punya acara. Yang mantau seluruh kegiatan itu berjalan dengan baik atau tidak. Itu mesti kau lakukan, saudara. Dan masalahnya, pestanya itu 24/7. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Karena begitu saudara iklan di sosmed, orang bisa beli jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nggak ada libur. Ya, nggak ada libur. Nanti saudara bisa lihat sendiri ya. Tuh. Nah, itulah saudara tantangan kalau saudara pakai sosial media. Buku ini banyak tipsnya. Ya, banyak tipsnya. Nanti saudara bisa baca sendiri dengan mudah. Ya. Saudara bisa baca sendiri dengan mudah. Tugas saya itu memancing. Level saudara itu bukan seperti anak SD yang dituntun satu demi satu, kata demi kata. Saudara bisa baca dan belajar sendiri. Ya, jadi walaupun lewat sosial media, saudara mesti paham yang kamu jual itu apa, siapa yang mau, yang butuh barangmu itu siapa, mengapa dia butuh, bagaimana customer bisa mendapatkan Anda, bagaimana customer itu senang dengan brandmu, ya apa yang membuat mereka mau untuk beli barangmu, ya. Jadi bagaimana customer itu nanti beli sekali kemudian bisa menjadi super fan ya toh, bisa menjadi orang yang mau berbagi. Itu pahami itu baik-baik saudara. Ya, tentunya semua dimulai dari search. Orang akan mencari info, mencari kabar,
mencari penjelasan hal yang dia butuhkan. Saya misalnya pengen ngajak keluarga pergi ke Bali, yang saya lakukan ya cari info, best spot. Kalau saya mau, seperti kemarin lah, saya ke Bali. Saya pengen lihat matahari terbit, maka saya tinggal di Sanur. Dari Sanur saya googling, cari hotel yang murah, ke pantainya deket. Syukur-syukur pantainya tidak masif. Kayak pantai Sanur tuh. Terlalu banyak orang nggak asik. Ketemulah pantai kecil, bagus. Hotelnya juga murah, makanannya enak, walaupun terbatas. Yang kedua, orang cari search, kemudian ada review toh. Saya dapat hotel tertentu, saya cek reviewnya, bagus apa enggak. Nah, entah reviewnya itu dibuat sama karyawan sendiri. Nah, entah reviewnya itu dibuat oleh karyawan sendiri. Atau reviewnya oleh customer beneran. Tapi saya pokoknya lihat aja skornya berapa dari 10. Di bawah 8 saya nggak ambil. 8,5 ke atas baru saya pikirkan. Gitu loh. Penting itu. Kemudian kadang ada e-worm, share. Orang yang pernah nginep di situ gimana. Ya, penting itu. Terus interrupt. Wah. Interrupt itu apa tuh lagi asik ya nongol iklan. Ya, jadi ada iklan yang nongol. Saudara mesti perhatikan itulah. Kadang saudara juga pakai itu juga. Kemudian browse, gitu. Biasanya orang mencari informasi lebih jauh. Nah, itu cara-cara bagaimana pemasaran lewat media sosial. Bagaimana konsumen itu bisa masuk ke perusahaan tertentu. Ya, itu pahami itu baik-baik, saudara. Dan mesti ngatur loh ya, goalnya loh, KPI-nya, ukuran bukan cuma jualan lewat internet saja, bukan. Ya, jangan punya jualan lewat internet saja, no. Ya, artinya apa, saudara? Jadi kuncinya adalah kalau saudara memanfaatkan sosial media baik-baik, e-worm itu penting. Jadi kadang perusahaan tertentu dikasih orang diskon, harus di situ kemudian bikin testimoni. Kemudian customer itu dari pelanggan biasa, jadi fans, kemudian jadi evangelis. Ya, dari orang yang beli saja, kemudian jadi seneng banget, kemudian bisa menyarankan orang untuk ke situ. Oh. Ada trust indicator, ya toh, trust indicator. Jadi review itu yang dilihat. Nah, bagaimana bisa selalu ada di otaknya konsumen?
Ya, dan promosi, promosi, promosi terus saja tanpa akhir. Akhirnya kapan? Nggak ada. Nah, itu ya pengantar dari saya. Besok misalnya itu ini konten marketing, saya nggak jelaskan sekarang, saudara baca sendiri. Sudah saatnya saudara masuk dalam kelompok soalnya. Ya, besok saya identifikasi di sini dulu lah sedikit. Tapi aku jelaskan dulu yang dilakukan. Misalnya loh ya, ini besok saudara tuh presentasinya 2. Satu materi diambil dari sini, tapi tidak semuanya dari sini. Dipilih aja yang menurut saudara menarik dan penting. Tuh, yang kedua, contoh bagaimana produk itu memasarkan produkmu. Artinya kau harus bikin iklan pakai LinkedIn. Nah, misalnya untuk contoh ini. Nah, ini lihat baik-baik ya, dengar baik-baik. Anggota kelompok mesti dengar baik-baik. Presentasi pertama, ceritakan medsosmu itu apa. Jadi saya mesti bisa cerita, LinkedIn itu adalah apa? Dia menghubungkan siapa? Dia menghubungkan siapa? Ya, dia menghubungkan siapa? Di LinkedIn itu ada fitur apa? Nah, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, gitu kan? Ya toh. Terus di LinkedIn itu ada beberapa pedoman apa ya? Nah, jangan ngomong sama orang asing. Kalian harus pintar lah pokoknya mengambil ini. Ya, LinkedIn itu apa? Tim sport. Nah, jelaskan apa itu misalnya itu. Saudara mesti jeli loh ya, menjelaskan bagaimana LinkedIn, bagaimana itu bergerak, bagaimana itu berfungsi, terus bagaimana mengoptimalkan LinkedIn. Misalnya LinkedIn kan nanti di Facebook juga ada bagaimana mengoptimalkan Facebookmu. Bukan cuma posting, tapi yang penting bagaimana bisa dioptimalkan. Nah, penting itu. Nah, lihat lagi. Jadi kuncimu untuk mereview ini, kemudian cari beberapa poin penting untuk dijelaskan sama teman yang kira-kira menarik apa. Saudara saya bebaskan asal ngambil dari sini. Kalau saudara nggak ngambil dari sini, aku mesti ngerti. Ya, kalau saudara ngambil dari poin orang lain, aku mesti ngerti. Tidak semua bagian mesti kamu jelaskan ke teman-temanmu, enggak. Saudara itu nanti menjelaskan jenis medsosnya itu paling 15-20 menit. Silahkan gantian 5 menitan atau 4 menitan itu per orang. Ya, jadi kan dikit-dikit yang dijelaskan. Ya, kayak ini LinkedIn tak jelasinnya cepet-cepetan begini, tak tunjukin belum semua dulu. Nah, ini misalnya ada menarik nih. Apakah paid LinkedIn account itu worth it? Apakah kalau Facebook paid itu nanti berharga apa enggak? Ada gunanya apa enggak? Nah, itu. Ya, lihat di sini nanti. Nah, ya, artinya itu apa? Bagaimana cara kerjanya? Ya, nanti saudara jelaskan ke teman-teman. Sudah ini selesai, ini nanti direkam ya, ini nanti direkam. Direkam, taruh di YouTube gitulah. Direkam, taruh di YouTube. Terus habis itu, saudara mesti bikin iklannya. Sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Kalau Facebook ya kayak apa, kalau IG kayak apa, kalau TikTok kayak apa. Tapi jangan pakai nama pribadi loh, pakai nama bisnismu. Pakai nama bisnismu, artinya bikin account baru. Ya, bikin account baru. Jadi yang dapat IG, bikin IG baru, itu bisnismu. Ya, yang bikin apa, pokoknya itulah. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau membuka pertanyaan.
Jadi tugasnya presentasi plus contoh promosi. Presentasi plus contoh promosi. Ya, pahami itu baik-baik. Oke, sekarang saya akan bentuk saudara dalam 5 breakout room. Saudara boleh masuk ke roomnya masing-masing. Nanti ku rename dulu ya. Nanti ku rename dulu. Biar tidak salah masuk. Ya, biar nggak salah masuk. Sebentar. Kok dataku kok hilang ya? Sebentar. Ini kali ini room 1 itu untuk dating partner. Room 2 nanti bukunya aku share tentunya ya. Kelihatannya sudah aku share deh. Tapi aku share lagi nanti. Bentar. 2 ini, 3 ini, yang keempat ini, yang kelima ini. Ya, ini udah ada semua. Buku yang mau gue pakai sebentar gue share dulu. Biar kalian nggak nyari-nyari ke atas susah, malah meleset nanti. Bukunya sudah masuk. Sekarang saya buka roomnya. Selamat bergabung di room masing-masing.